Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hashim sebagai pemuji, Bapak Tri Urip sebagai coach, dan Dr. Bayu Linwih sebagai mentor. Karena suatu hal tidak bisa melakukan seminar secara langsung, oleh karena itu dibuatlah video ini. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya M. Habib Hidayatullah dari golongan 3 angkatan 2 nomor absen 13. Di sini saya akan memaparkan hasil aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan aplikasi Google Calendar sebagai upaya meningkatkan penyerapan dana BOK di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro. Ya, latar belakang yaitu karena terdapat penyerapan BOK pada tahun 2019 yaitu kurang optimal sebesar 81% dari 100%, dan masih ada kegiatan yang terlaksana tidak sesuai jadwal. Selain itu, terdapat juga jadwal yang tidak terlaksana karena sudah di akhir tahun dan sudah harus dikumpulkan untuk SPJ BOK, dan terdapat pegawai yang melakukan 2 kegiatan dalam satu waktu atau hari yang sama. Next. Untuk itu, isu yang diangkat adalah kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan dalam kesesuaian dengan metrik sehingga penyerapan BOK tidak maksimal. Next. Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi ini adalah yang pertama, menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN yang terdiri atas akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi di setiap kegiatan aktualisasi. Yang kedua yaitu mengoptimalkan jadwal pelaksanaan program UKM, upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas Temayang. Yang ketiga, untuk sinkronisasi jadwal kegiatan antar lintas program. Yang keempat, mengoptimalkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal. Dan terakhir, mengoptimalkan penyerapan dana BOK. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tempat aktualisasi yaitu di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini deskripsi organisasi. Puskesmas sendiri merupakan pusat kesehatan tingkat pertama di wilayah Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro yang bertipe Puskesmas rawat inap 24 jam. Lokasi Jalan Basuki Rahmat nomor 308 Temayang Bojonegoro, dan luas wilayah sebesar kurang lebih seperti itu dan terdiri dari 12 desa. Visinya adalah terwujudnya Kecamatan Temayang Sehat menuju Kabupaten Bojonegoro Sehat, dan misinya yang pertama mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, mengembangkan sarana dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan prima yang meliputi kegiatan promotif dan preventif, mendorong kemandirian dan peran serta masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, dan mengembangkan pelayanan kesehatan dan kawasan ramah perempuan, anak, dan kaum duafa. Next. Nah, ini adalah moto dari Puskesmas Temayang, Anda sehat, kami semangat. Tata nilai terdiri dari prima, profesional, ramah, ikhlas, malu, dan aktif. Next. Uraian tugas jabatan peserta. Di sini saya sebagai administrator kesehatan ahli pertama, sebagai staf tata usaha, penanggung jawab kepegawaian. Nah, di sini tugas dan wewenang ini adalah melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perizinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan. Next. Nah, oleh karena itu, dari masalah yang diangkat terdapat gagasan pemecahan isu yang saya dapatkan, yaitu pembuatan matriks pelaksanaan kegiatan dengan aplikasi Google Calendar, dan tentunya terdapat beberapa keunggulan dari Google Calendar sendiri, yaitu aplikasi dapat digunakan di mana saja, aplikasi bisa diakses di handphone dan laptop. Dalam pembuatan jadwal, aplikasi dihubungkan dengan email semua pegawai yang bersangkutan. Pemegang program dapat melihat tanggal yang masih belum terpakai dan update data secara otomatis, sehingga pegawai akan tahu apabila ada yang menggunakan jadwal tersebut atau perubahan jadwal. Next. Nah, ini gambaran dari Google Calendar sendiri. Next. Terdapat 8 kegiatan. Saya akan menjelaskan hasil kegiatan satu persatu. Next. Untuk hasil kegiatan yang pertama yang sudah saya lakukan yaitu kegiatan melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas Temayang selaku mentor terkait kegiatan aktualisasi. Kegiatan konsultasi dimulai dengan pemaparan konsep aktualisasi secara detail beserta tahapan kegiatannya dan jadwal pelaksanaan.
Mentor memberikan persetujuan dan dukungan untuk melaksanakan aktualisasi, serta mentor memberikan saran agar bekerja sama dengan tim BOK yang terdiri dari PPTK, Bendahara BOK, dan PJKM. Next. Nah, ini bukti kegiatan. Ada foto, ada notulensi. Analisa dampak bila tidak dilaksanakan, kegiatan tidak berjalan sesuai harapan karena tidak mendapat arahan dari mentor dan terjadi miskomunikasi dengan mentor. Next. Hasil kegiatan yang kedua yaitu pembuatan akun aplikasi Google Calendar, dan ini adalah akun yang sudah dapat terbuat, yaitu puskesmasmayang@bjn@gmail.com. Nah, di sini adanya akun menjadikan semua jadwal dapat digabungkan menjadi satu pada satu akun dan terlink ke email pemegang program masing-masing, terlaksana tanpa kendala. Next. Ini adalah bukti kegiatan kedua, foto dokumentasi pembuatan akun tersebut. Dampaknya apabila tidak dilaksanakan, tidak adanya akun yang dapat digunakan untuk kepentingan publik terutama oleh pemegang program, dan tidak ada peningkatan efisiensi dalam meningkatkan mutu pelaksanaan program UKM. Next. Untuk kegiatan yang ketiga, hasil kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi dalam penggunaan aplikasi Google Calendar kepada semua pegawai. Nah, ini terlaksana sosialisasi. Outcome-nya yaitu semua pemegang program paham keunggulan dan cara penggunaan Google Calendar. Semua pemegang program juga sudah mendownload aplikasi tersebut. Keterangan terlaksana dengan kendala terdapat beberapa pemegang program yang tidak hadir, tetapi nanti selanjutnya akan saya temui untuk saya jelaskan secara privat atau mandiri. Next, sosialisasi ini untuk bukti kegiatannya. Ada dokumentasi foto dan daftar hadir. Nah, analisa dampaknya sendiri apabila tidak dilaksanakan, pemegang program tidak mengetahui manfaat aplikasi itu sendiri, dan pemegang program tidak mengetahui cara mendownload Google Calendar, dan pemegang program tidak dapat menginput jadwal kegiatan di Google Calendar. Jadi penting sekali untuk adanya sosialisasi. Next. Hasil kegiatan yang keempat yaitu menyusun metrik kegiatan tahunan bersama pemegang program dengan menggunakan Google Calendar. Untuk outcome-nya yaitu pemegang program dapat lebih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sesuai jadwal. Keterangan pelaksanaan dengan kendala, terdapat jadwal beberapa program yang tidak spesifik tanggal pelaksanaannya karena menunggu komando dari Dinkes, sehingga sangat memungkinkan perubahan. Ini misalkan kayak pekan imunisasi. Nah, maka dari itu dilakukan secara berkala, yaitu pengisian 3 bulan sekali. Untuk yang saat ini yang sudah saya lakukan yaitu bulan Januari sampai Maret yang sudah terinput pada Google Calendar. Next. Ini adalah bukti untuk menggunakan Google Calendar dapat membantu menyelesaikan permasalahan, yaitu ada dokumentasi dan daftar email yang digunakan oleh program. Apabila tidak dilaksanakan, tidak adanya sinkronisasi jadwal antar lintas program, dan jadwal tidak merata dan cenderung dilaksanakan di akhir tahun. Pegawai hanya mengetahui jadwal masing-masing tanpa mengetahui jadwal kegiatan program lain. Terjadinya kegiatan yang bertumpuk dalam satu hari dengan tenaga yang sama. Next. Untuk kegiatan kelima yaitu melakukan monitoring perubahan jadwal oleh pemegang program setiap awal bulan dengan Google Calendar. Nah, ini sudah terlaksana tanpa kendala, dan untuk outcome-nya mengetahui program yang belum terlaksana dan segera menggantikannya di bulan selanjutnya. Next. Ini adalah bukti kegiatan atau jadwal yang sudah bisa di-download pada bulan Februari dan bulan Maret. Nah, analisa dampak yaitu apabila tidak dilaksanakan, pegawai tidak mengetahui apabila ada perubahan jadwal, dan kepala puskesmas dan PJKM tidak dapat memonitoring program yang belum terlaksana. Next. Untuk kegiatan yang keenam yaitu capaian, yaitu mempublikasikan jadwal kegiatan yang sudah benar setiap bulannya, sudah terlaksana tanpa kendala dengan output jadwal terpublikasi di grup WhatsApp puskesmas, dan semua pegawai dapat mengetahui semua jadwal yang program yang akan dilaksanakan pada 1 bulan ke depan. Next. Nah, ini adalah foto bukti kegiatan, yaitu adanya pemegang program yang membawa akun Google Calendar di HP, dan untuk publikasi sudah dilaksanakan di grup WhatsApp puskesmas. Apabila tidak dilaksanakan, semua pegawai tidak saling tahu jadwal antar program dan tidak ada pengingat untuk pelaksanaan kegiatan 1 bulan ke depan. Next.
Kegiatan ketujuh yaitu melakukan verifikasi SPJ setiap program yang sudah dilaksanakan setiap minggu. Nah, outputnya sendiri terkumpulnya SPJ setiap kegiatan, terverifikasinya SPJ yang sudah terkumpul. Nah, SPJ yang sudah terverifikasi dapat dan sudah benar dapat diklaimkan dengan dana PUK. Nah, terlaksananya dengan adanya kendala, yaitu terdapat beberapa pemegang program terlambat dalam mengumpulkan SPJ bulanannya. Next. Ini adalah bukti untuk melakukan verifikasi, serta ini adalah list daftar yang sudah di-SPJ-kan dan sudah terlaksana. Apabila tidak dilaksanakan, tidak mengetahui apabila ada kesalahan dalam pembuatan SPJ yang menjadikan dana tidak turun dan tidak tahu program mana yang benar-benar sudah dilakukan dengan baik. Next. Untuk kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi pelaksanaan program. Outputnya form evaluasi terisi dengan indikator keberhasilan yang telah tercapai. Outcome-nya mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki, terlaksana tanpa kendala. Next. Nah, ini kami lakukan dengan Bapak Kepala Puskesmas dan Bapak Kepala TU. Nah, ini dengan ada form evaluasi sendiri. Apabila tidak dilaksanakan, tidak mengetahui kendala pelaksanaan kegiatan aktualisasi, tidak mengetahui rencana tindak lanjut kegiatan aktualisasi. Next. Nah, kesimpulan dari aktualisasi yang saya laksanakan, yang pertama yaitu kegiatan aktualisasi dilaksanakan melalui 8 rangkaian, dilaksanakan mulai 27 Januari 2020 sampai 29 Februari. Nah, sosialisasi yang kedua, sosialisasi terlaksana dengan baik dan dari Kepala Puskesmas dan pemegang program sejumlah 24 orang. Next, jadwal program yang tersusun di Google Calendar diantaranya yaitu program kesehatan keluarga yang terdiri dari posyandu balita, posyandu lansia, kelas ibu hamil, pertemuan kader posbindu, program kesehatan gigi dan mulut, program promosi kesehatan, program kesehatan lingkungan, program gizi, program imunisasi dan pencegahan penyakit. Next. Nah, yang keempat, sinkronisasi antar lintas program dapat terjadi dengan optimal, seperti pemegang program Promkes dan Kesling dapat melakukan penyuluhan di sekolah secara bersama-sama pada hari yang sama. Yang kelima, perubahan jadwal dapat ditentukan dengan mudah dengan menyesuaikan matriks yang sudah ada di Google Calendar. Yang keenam, program yang sudah dilaksanakan dan mengirim SPJ pada bulan Februari yaitu sejumlah 115 kegiatan dari 122 kegiatan yang terjadwal di Google Calendar itu sendiri pada bulan Februari, sehingga kegiatan bulan Februari yang terlaksana dengan ketepatan jadwal sebesar 94%. Nah, yang ketujuh, dana PUK yang dapat diperolehkan pada bulan Februari yaitu sebesar 5.550.000. Next. Untuk sarannya sendiri, semua pemegang program aktif dalam melakukan pengisian jadwal setiap 3 bulan dan melakukan perubahan jadwal apabila ada yang belum terlaksana. Yang kedua, penggunaan aplikasi Google Calendar perlu dilakukan seterusnya agar penyerapan dalam 1 tahun bisa terserap dengan optimal. Yang ketiga, perlunya meningkatkan kerjasama dengan tim PUK dan PJUKM untuk melakukan verifikasi SPJ terhadap kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.